Halo, salam sehat dan juga selamat hari Senin. Selamat juga untuk Arsenal yang untuk sementara waktu bisa rilis dari pressure ya. Jadi ini pertandingan yang gua nggak tahu apa gua doang yang ngelihat sepertinya keseruannya mengulang dulu di era 2000-an ya, ketika zamannya Patrick Vieira, Roy Keane dan lain-lain. Serunya ada, terus adu skillnya juga kelihatan, terus banyak gol, permainan terbuka dan seterusnya, drama-dramanya juga ada. Ya cuman memang gak seperti era dulu ya, waktu zamannya Kane sama Vieira yang juga ada bumbu-bumbu ribut dan sebagainya. Jadi gua jujur lupa terakhir kali kapan pertandingan antara Arsenal dan MU ini berlangsung seseru ini ya. Jadi nggak bosen nontonnya, seru sampai hampir 90 menit, selalu ada hal-hal yang menarik. Kemudian juga adu taktik dari kedua pelatih juga nanti akan gue gambarkan di video gue kali ini. Jadi full 100% gue di video kali ini akan bahas hasil pertandingan Arsenal dan MU yang kalian semua tahu dimenangkan oleh Arsenal 3-2 ya. Nah, sebelum gue ke detail, ada satu hal yang cukup menarik buat gue di pertandingan kali ini. Dari 5 gol yang tercipta, yang tiga diantaranya, atau ya tiga gol diantaranya, tiga atau empat ya, tiga lah, tiga gol diantaranya itu diciptakan oleh orang Inggris ya, bahkan lebih spesifik lokal boynya dari kedua klub. Jadi Nketiah ini jebolan Hell End, cetak brace, kemudian juga Bukayo Saka sama juga satu alumni juga Hell End, dan juga di MU Marcus Rashford ini juga sama jebolan akademi MU, anak asli MU, lahir di Manchester bahkan, dan satu lagi memang dari Lisandro Martinez ya, ini pemain Argentina. Yang pasti kalau kita runut beberapa pertandingan sebelumnya, Arsenal memang dalam keadaan yang sedikit tertekan ya, setelah mereka setelah City menang melawan Wolverhampton, itu poinnya jadi sangat-sangat dekat. um, jadi cuman dua ya, cuman dua. Memang City kelebihan dua pertandingan, atau Arsenal masih two games in hand ya, tapi tetap ini dalam sejarah perebutan Liga Premier ini kadang-kadang dalam posisi seperti ini, walaupun secara matematis Arsenal masih ada dua pertandingan, cuman kadang-kadang memberikan pressure ya, apalagi lawannya MU. Tapi kita lihat, maka tadi di awal bridging gue mengatakan Arsenal dengan kemenangan ini artinya mereka juga berhasil membuktikan bahwa mereka tidak grogi ya ketika menghadapi tekanan dari pesaing mereka, baik City maupun juga MU. Nah, kemenangan ini juga sekaligus untuk menahan ya laju MU yang dalam beberapa laga terakhir cukup impresif. Ini adalah hasil imbang atau kehilangan poin mereka pertama sejak kembali bergulirnya Liga Primer setelah Piala Dunia ya. Kekalahan mereka pertama, bukan kehilangan poin, karena sebelum ini juga mereka kehilangan poin dari Crystal Palace. Jadi ada sedikit penurunan di dua laga terakhir di mana mereka gagal meraih kemenangan ya. Jadi agak sedikit haus mungkin mesinnya, dan gua rasa juga ini salah satunya menurut gua ya, ada faktor juga kehilangan Casemiro ya. Dan memang sejak menit pertama Arsenal begitu dominan, terutama di 3 menit awal bahkan mereka langsung menekan. Cuman gue juga memberikan kredit poin buat MU yang kelihatannya mereka tidak nervous, mereka sangat percaya diri. Kemudian sekitar ya kurang lebih 5 menit lah mereka ditekan, dan perlahan tapi pasti mereka bisa keluar dari tekanan, bahkan mereka unggul lebih dulu di menit ke-17 ya. Ini menit yang cukup muda dengan gol yang sangat indah juga dari Marcus Rashford ya. Ya memang kalau kita lihat proses golnya, sebenarnya kredit poin bukan hanya diberikan kepada Marcus Rashford, tapi juga pergerakan dari striker baru MU Weghorst, yang kalau mudah-mudahan gue ada fotonya ya, bisa gue share. Itu dia berlari agak menyilang sehingga sedikit menarik konsentrasi Gabriel untuk memberikan ruang syuting buat Rashford. Jadi ini satu poin penting nih. Weghorst walaupun tidak mencetak gol, kalau kita lihat ya perannya pada pertandingan kali ini cukup baik lah ya, cukup sentral. Dan itu mengapa gue rasa ya salah satu alasan Erik ten Hag tidak menarik dia atau memainkan dia selama 90 menit. Jadi nggak digantikan, walaupun ya nggak cetak gol, bahkan hampir nggak ada shot on goal ya, koreksi kalau gue salah. Intinya dia sepertinya tidak terlihat impresif kalau kita bicara
memanfaatkan atau menciptakan peluang di depan, tapi pergerakan dia memantulkan dan bahkan juga kadang-kadang juga ikut turun ke bawah, ini juga sangat membantu. Nah kemudian ya ini lagi ya, Arsenal tidak terlalu khawatir ketika tertinggal. Mereka tetap konsentrasi dan memang terlihat mereka apa ya, sangat percaya diri lah untuk mengurung MU. Hanya memang belum datang golnya, dan setelah berkali-kali mereka menekan dan akhirnya mereka mampu mencetak gol melalui Edin Nketiah. Ini juga sama nih, umpan dari Granit Xhaka yang sangat memegang peranan penting di lini tengah bersama Thomas Partey. Nah, ini gol yang sangat penting. Kenapa? Karena direspon dengan sangat cepat ya. Selang waktunya mungkin hanya sekitar 7-8 menit lah. Nih, karena kalau sampai turun minum keadaannya MU unggul 1-0, ini pressure-nya akan cukup besar buat Arsenal, sehingga turun minum Arsenal masih dalam keadaan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka tertinggal tapi mereka bisa membalas kembali. Nah, ada satu pergantian pemain yang sangat penting yang dilakukan oleh siapa? Oleh aku pun mau nyebut Arsene Wenger ya, si Mikel Arteta. Dan ini memang satu pergantian yang template ya, artinya Ben White pertama udah kena kartu kuning. Dia kena kartu kuning di menit 19 ya. Jadi 2 menit setelah golnya Marcus Rashford. Dan kedua, ya kalau kita lihat sebenarnya White ini dibilang jelek banget enggak, tapi dibilang cukup capable untuk menahan gempuran dari Rashford. Dan sesekali Luxo yang suka overlap memang agak kewalahan. Sehingga nggak mikir dua kali, begitu babak satu selesai ya mungkin Arteta hanya menunggu babak satu selesai, dia langsung menarik Ben White kemudian menggantikan Tomiyasu ya. Terlepas dari satu assist yang dilepaskan oleh Tomiyasu kepada Bukayo Saka ya, golnya gol Bukayo Saka menit 53. Memang Tomiyasu tampil lebih solid ya, lebih disiplin, dan biasalah etos kerja orang Jepang, dan memang ini pergantian yang sangat brilian. Tapi di sisi lain juga Ben White harus hati-hati nih ya, kalau misalnya dia nggak mengimprove kemampuan dia sebagai bek kanan, karena memang dia sudah nggak punya pilihan, kecil kemungkinan untuk berperan sebagai bek tengah ya, karena udah diisi oleh Saliba dan Gabriel. White nggak aman-aman banget ya, dengan kita lihat penampilan Tomiyasu yang sangat solid ya, terutama dalam bertahan, menyerangnya juga bagus. Nah, kemudian skor 2 sama, skor balik 2-1 ya. Nah, ada sebuah gol yang ini memang lebih kepada individu ya, Lisandro Martinez yang menyambut bola liar, dia unik ini sundulan kalau nggak salah ya. Sorry, gue tadi sambil selintasan mengingat, dan kita tahu Lisandro ini di antara seluruh pemain yang main kemarin tadi lah barusan, itu yang paling pendek sebenarnya. Coba kita lihat ya, tingginya Lisandro Martinez itu cuman kalau nggak paling 170 kecil ya, mungkin bawang 175 cm. Jadi gue rasa dia paling pendek, atau salah satu yang paling pendek lah. Kemudian dia dapat kesempatan dan membawa MU 2 sama ya. Ini pemainnya juga kemarin tampil sangat baik ya, duetnya dengan Rafael Varane di lini belakang. Nah, kemudian saat skor 2 sama, kalau gue ngelihat ya, Erik ten Hag ini kan orangnya agak keras ya, agak ambisius. Menurut gua opsi yang paling ideal yang diambil adalah mereka mengamankan 1 poin dari Emirates, karena ini akan jadi benchmark yang sangat positif ya, yang bisa mengangkat moral anak-anak. Kenapa? Karena musim ini di pertemuan pertama kita tahu Arsenal kalah 3-1 di kandang di Old Trafford ya. Artinya kalau dia bisa menahan imbang Arsenal 2 sama di Emirates Stadium, maka musim ini berarti MU tidak pernah kalah dari Arsenal. Itu kalau menurut pendapat gua ya. Dan kemudian juga di satu sisi mencegah Arsenal untuk terbang lebih jauh. Toh bawa 1 poin dari Emirates musim ini nggak terlalu jelek lah ya, karena kalau kita lihat penampilan Arsenal musim ini ketika main di Emirates itu sangat impresif ya, sangat impresif. Mereka tidak terkalahkan dari 19 laga, termasuk tadi hanya mereka sekali kalah itu dari MU ketika main di Old Trafford. Jadi dengan catatan seperti itu, menurut gua not bad kalau lebih bisa seri aja dari Arsenal di Emirates. Tapi kelihatannya memang kemarin atau tadi ya, Erik ten Hag
masih ngotot untuk mencari gol kemenangan. Dia mikir kalau gue bisa golin 2 kali, kenapa gue nggak bisa golin 3? Nah cuman kita lihat bagaimana sebuah boleh katakan ya sebuah kelengahan lah di lini belakang dari MU akhirnya dihukum oleh Eddie Nketiah ya. Ini gol yang apa namanya sempat diprotes oleh pemain MU, tapi sekali lagi ketika kita bicara VAR maka perkara offside itu 99% itu valid ya, walaupun tadi memang tipis banget tapi bahkan juga kalau nggak salah ini sudah menggunakan automatic offside apa gitu istilahnya ya. Jadi memang makanya wasit tadi ya, wasit utama nggak perlu ke monitor lagi karena memang kalau untuk urusan offside itu sudah ada alatnya ya, semacam aplikasinya. Jadi memang itu sah ya, walaupun sempat membuat dakdikduk kedua kubu ya, baik MU maupun juga Arsenal. Dan begitu disahkan gol kita lihat histeris yang sangat luar biasa dari Zinchenko, dari dari Arteta juga. Nah dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi tertinggal, ini gol yang sangat tepat datangnya buat Arsenal, tapi sangat terlambat juga datangnya buat MU. Kenapa? Karena setelah ini Ten Hag langsung melakukan upaya terakhir yang memang tidak berbuah hasil juga ya. Dia tarik Rafael Varane, kemudian dia masukkan Alejandro Garnacho. Ya Garnacho ini pemain bagus dalam beberapa kesempatan. Gue selalu memberikan apresiasi buat dia. Tapi untuk waktu yang hanya mungkin ya 3 menit lebih lah, wasit memberikan waktu agak lebih dari 3 menit ya, walaupun official pertandingan di pinggir lapangan memberikan waktu 3 menit karena memang ada beberapa kejadian yang membuat pertandingan lebih lama dari seharusnya. Ya terlalu sebentar lah, nggak sampai 5 menit buat seorang Garnacho menghadapi tim yang sangat kuat, Arsenal yang punya mental juara, untuk membuktikan atau menciptakan gol penyeimbang dan akhirnya disudahi dengan skor 3-2. Nah jadi Arsenal saat ini clear, bukan clear, malah masih ada 1 pertandingan sisa ya dibandingkan City yang ada di peringkat kedua dengan selisih 5 poin, dan Arsenal masih ada 1 pertandingan sisa. Artinya kalau Arsenal walaupun pertandingan 1 sisanya lawan City nih, jadi sekali lagi Arsenal is on the track, mainnya sangat meyakinkan. Tapi gue nggak bilang Arsenal udah juara atau nggak juara ya, tapi selama belum selesai maka apapun bisa terjadi, karena 1 pertandingan sisa ini adalah 6 pointer menghadapi City yang ada di bawahnya persis ya. Nah sementara untuk MU sendiri kelihatannya kekalahan kemarin itu sekaligus menutup ya harapan mereka untuk bisa ya katakanlah untuk mencoba mengganggu ya peringkat pertama, karena kemarin setelah Piala Dunia mereka tampil cukup baik ya, sepertinya ada harapan mereka akan menggeser City di peringkat kedua dan mencoba untuk men-challenge Arsenal. Tapi sekarang dengan berbeda 11 poin dengan Arsenal, bahkan Arsenal ada 1 pertandingan, ini rasanya sangat sulit ya, walaupun sekali lagi musim masih panjang, tapi dia harus melewati Newcastle di peringkat ketiga, kemudian juga City di peringkat kedua, baru Arsenal ya. Tapi ya gua rasa target mereka realistis, masuk 4 besar adalah yang terbaik. Sementara buat Arsenal sekali lagi selamat buat The Gunners yang memang penampilannya sepanjang musim ini sangat meyakinkan, dan kemarin adalah salah satu ujian yang berhasil mereka lewati ya, setelah ada pressure dari City dengan selisih poin yang sangat tipis ya 2 poin, tapi mereka kemudian mampu kembali menjauh dengan 5 poin dan bahkan mengalahkan tim yang mengalahkan mereka satu-satunya yang mengalahkan mereka musim ini di pertama yaitu Manchester United. Oke, ini dulu video gue langsung buat video buat kalian, terutama gue tahu pendukung Arsenal yang nggak sabar ingin mendengar berita ataupun pandangan dari gue terkait dengan kemenangan Arsenal. Yang pasti Arsenal layak memang untuk menang dan seru banget pertandingannya. Apresiasi juga buat MU yang tampil berani ya, tampil menyerang di kandang lawan, nggak bertahan, walaupun memang ya Arsenal yang mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Oke, terima kasih buat kalian semua. Selamat beraktivitas. Ini sudah masuk hari Senin. Apapun aktivitas kalian semoga lancar, semoga sehat-sehat, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng buat kalian supaya selalu update dengan video-video gue terbaru. Terima kasih udah nonton dan ciao.